Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarhul Ajurumiyah li fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masuki pertemuan yang ke-38, masuk pembahasan tentang tentang tanda-tanda nasab ya. Pertemuan ke-38 pembahasan tentang tanda-tanda nasab atau alamatun nasbi. Pensarah mengatakan qauluhu, perkataan muallif yaitu Al-Imam As-Sunhaji rahimahullah ketika menjelaskan tanda-tanda nasab, maka beliau mengatakan walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. I'rab nasab memiliki 5 tanda. 1 fathah, 2 alif, 3 kasrah, 4 ya, dan kelima membuang nun. Sehingga an-nasbu ahadu anwa'il i'rabi. Nasab merupakan salah satu dari macam-macam i'rab. Di mana aqsamul i'rab, macam-macam i'rab, aqsamul i'rabi raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Di sana ada 4, ada rafa, nasab, khafad, dan jazm. Intahal kalamu 'ani raf'i. Pembahasan rafa sudah selesai. Wa qulna, dan kita mengatakan inna lahu arba'a alamatin. Rafa itu punya 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Itu berkaitan dengan i'rab rafa. Kemudian sekarang berkaitan dengan nasab. Walin nasbi khamsu alamatin. Nasab memiliki 5 tanda. Walladzi dalla 'alaiha tatabbu'u wal istiqra'u. Dan yang menjadi dalil, maksudnya bukti ya, yang menunjukkan bahwa nasab memiliki 5 tanda, itu adalah berdasarkan at-tatabbu' wal istiqra', yaitu pengamatan dan penelitian terhadap perkataannya orang Arab. Lianna ulama al-arabiyyati, karena mereka para ulama bahasa rahimahumullahu, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka semua, tatabba'u kalam al-arabi, ya, mereka mengamati mengamati perkataannya orang Arab, fawajadu, lalu mereka mendapatkan sebuah kesimpulan, annal mansuba la yakhruju an hadhil asya'il khamsati. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwasannya tanda-tanda bagi i'rab nasab itu tidak keluar dari 5 hal ini. Gitu. Ya, setelah diadakan sebuah atau pengkajian, penelitian ya, kemudian disimpulkan ternyata tanda bagi nasab itu tidak keluar dari 5 hal ini. Ya, maka dijadikanlah sebagai sebuah kesimpulan. Ya, kalau dalil cari dari ayat, dari hadis ya tidak ada. Tapi pengamatan terhadap ayat, pengamatan terhadap hadis, pengamatan terhadap kalamnya orang Arab kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa tanda nasab itu tidak keluar dari 5, maksudnya hanya 5 itu. Al-fathatu wahiyal aslu. Ya, yang pertama adalah fathah, dan itu merupakan tanda asli bagi nasab. Wal baqi niyabatun anha, dan yang sisanya atau lainnya itu sebagai gantian dari fathah. Selain fathah, tanda nasab ada al-alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Ya, ada alif, kasrah, ya, dan membuang nun. Lam yakul subutun nun. Ya, tidak mengatakan adanya nun, tapi hadfun nun.
Kenapa li'anna thubutan nuni alamatun li raf'i? Karena adanya nun itu merupakan tanda bagi rafa. Lakin alamatun nasbi hadfun nun. Akan tapi tanda nasab adalah membuang nun. Ya, sehingga harus jelas. Bukan nun tapi membuang nun. Ya, kalau rafa adanya nun. Kalau nasab dengan membuang nun. Kemudian yang berikutnya rincian tempat-tempat bagi fathah. Mawadhi'ul fathah. Ya, tempat-tempat bagi fathah ketika dia sebagai tanda bagi nasab. Qauluhu, perkataan muallif, fa ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadhi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Wa fa ammal fathatu, maka adapun fathah, fatakunu, maka fathah itu alamatan, menjadi tanda linnasbi bagi nasab fi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat. Ya, sehingga tugas kita ya tinggal dihafalkan saja ini 3 tempat ini. Karena 3 tempat ini ketika nasab pasti menggunakan fathah gitu. Apa 3 tempat itu? Fil ismil mufradi, yang pertama pada isim mufrad, wa jam'i taksiri, kedua pada jamak taksir, wal fi'lil mudhari'i, dan yang ketiga pada fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' yang bagaimana? Idza dakhala alaihi nasibun, ketika kemasukan amil nasab. Walam yattasil bi akhirih syai'un, dan tidak bersambung sesuatu pun pada akhir fi'il mudhari' tersebut. Al-ismul mufradu yurfa'u bidhammati. Maka isim mufrad itu ketika rafa dengan dhammah, wa yunsabu bil fathati, ini dinasabnya dengan fathah. Wal ismul mufradu huwa madalla ala wahidin aw wahidatin. Isim mufrad itu sebagaimana yang sudah pernah disampaikan, yaitu isim yang menunjukkan terhadap satu, baik untuk mudzakkar maupun untuk muannas. Misaluhu Muhammadun, Zainabu, Baitun, Darun, Syatun, Ba'irun, Samaun, Ardun. Nah, ini semuanya adalah isim mufrad ya. Muhammad, Zainab, kemudian Baitun, rumah, Darun juga rumah, ya, Syatun, kambing, Ba'irun, onta, Samaun, langit, Ardun, bumi. Ini contoh-contoh isim mufrad. Misaluhu, takulu masalan, sebagai contoh kamu mengatakan ishtaritu ba'iran. Ya, ambil satu, yaitu yang ini ya. Saya membeli seekor onta. Walau qulta ishtaritu ba'irun, qulna khata'un. Ya, misal seandainya engkau mengatakan seperti ini, ishtaritu ba'irun, maka kita komentari khata'un, itu salah. Walau qulta ishtaritu ba'irin, qulna khata'un. Dan seumpama atau seandainya engkau mengatakan ishtaritu ba'irin, maka kita komentari juga khata'un, itu salah. La budda an taqula ishtaritu ba'iran. Nah, di situ harus engkau mengatakan ya ishtaritu ba'iran, bukan ba'irun, bukan ba'irin itu. Kenapa? Li'annahu mansubun, karena dia dalam keadaan nasab. Kenapa dalam keadaan nasab? Karena sebagai maf'ul bih atau objek. Ya, setiap kata yang sebagai maf'ulun bih atau objek dari sebuah kata kerja, maka dia dinasab. Ya. Wa huwa ismun mufradun, karena dia berupa isim mufrad, fa yunsabu bil fathati, maka dinasabnya dengan fathah. Ya, sehingga ba'iran ini pakai fathah. Perlu diketahui ketika ada istilah ini fathah, maka termasuk di sana ya fathah yang pakai tanwin gitu. Fathah pakai tanwin, fathah tanpa tanwin, namanya fathah itu ya. Jadi jangan salah paham, kadang ada yang suka salah paham gitu. Ketika disebutkan fayun sabu bil fathati, dinasab dengan fathah, dia protes, loh Ustaz, ini kok fathahnya fathah tanwin padahal tadi dikatakan fathah. Ya, dia salah paham ya. Kenapa? Karena yang dimaksud fathah itu mencakup dua, baik yang pakai tanwin maupun yang tanpa tanwin. Perkara tanwin dan tidak tanwin itu kembali ke zat lafadznya. Seandainya pakai al ya fathahnya tanpa tanwin ini. Misalnya istaritul ba'ira pakai al ini ya. Maka istaritul ba'ira tanpa tanwin. Kalau tanpa al ya pakai tanwin ya. Intinya itulah fathah. Nah, demikian juga dhammah dan kasroh tinggal dikiaskan.
Taqulu qara'tu kitaban walau qulta qara'tu kitabin aw qara'tu kitabun lakana khata'un. Ya, engkau mengatakan misalnya saya membaca sebuah kitab, qara'tu kitaban. Misal kamu mengatakan gini, qara'tu kitabin atau qara'tu kitabun lakana khata'un, itu juga salah. Ya. Kenapa? Karena di situ sebagai maf'ul bih yang dia hukumnya nasab, maka wajib pakai ini, pakai fathah, bukan kasroh, bukan dhammah gitu ya. Nah, taqulu, ya engkau mengatakan yang lain, contoh yang lain, sidatu hamamatan, saya berburu merpati. Walau qulta sidatu hamamatin atau sidatu hamamatun lakana khata'un. Ya, misalnya pakai kasroh hamamatin, pakai dhammah hamamatun, itu juga salah. Kenapa? Li'annaha mansubatun, karena lafaz atau kalimah hamamah tersebut dalam keadaan nasab atau dinasab, wahiyasmun mufradun, dan dia juga berupa isim mufrad, fatun sobu bil fathati, maka dinasabnya dengan fathah itu. Sehingga dalam bahasa Arab ini sudah jelas spesifiknya ya, kapan fathah, kapan dhammah, kapan kasrah, itu sudah ada penempatannya sendiri-sendiri. Taqulu, engkau mengatakan sakantu baitan. Ya, saya menempati sebuah rumah. Ishtaraitu sayyaratan, saya membeli sebuah mobil. Nah, ini juga contoh nasab, ini juga nasab dengan fathah, juga dengan fathah karena dia isim mufrad. Wa qala Allahu azza wa jalla, ya, Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 35, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata. Ya, di situ ada lafaz al-jannatanya ya. Ya, silakan dirujuk sendiri ke surat Al-Baqarah ayat 35. Ya, di situ al-jannata juga dinasab dengan fathah. Wa qawluhu, kemudian perkataan mu'alif wa jam'it taksiri, dan jamak taksir. Jam'ut taksiri yunsabu bil fathati. Jamak taksir itu dinasab dengan fathah. Wa sabaqa annahu yurfa'u bid dhammati. Sudah lewat pembahasannya tentang jamak taksir bahwa dia dirofa dengan dhammah. Wa jam'ut taksiri huwa madalla ala satin fa aksara. Jamak taksir adalah lafaz yang menunjukkan terhadap 3 atau lebih, ma'a taghayyuri bina'i mufradihi, disertai adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Mislu, contoh ar-rijalu. Ar-rajulu menjadi ar-rijalu. Ya, al-arabi menjadi al-a'rabu, al-masjid, al-masajidu, ad-dar, ad-duru, hindun, hunudun, ayyim, al-ayyimu, al-ayama, itu. Ar-rijal orang laki-laki, al-arab orang-orang Arab, al-masajid masjid-masjid, ad-dur jamak dari dar ya, rumah-rumah, hunud, hindun-hindun, al-ayama para duda gitu. Wa asya'u katsirah ya, dan contoh-contoh yang banyak. Nah, intinya apa? Intinya ini jamak taksir ketika nasab menggunakan apa? Fathah. Ya, misal ra'aitur rijala gitu kan ya. Ra'aitur rijala. Kemudian misalnya ra'aitul masajida dan sebagainya. Kemudian wa qaluhu wal fi'lil mudhari'i idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' apabila kemasukan amil nasab dan tidak bersambung sesuatu pun di akhir fi'il mudhari' tersebut. Wa malladzi faqadnahu minalladzi yurfa'u bidhammati jam'ul muannatsis salimu wal fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un li'anna jam'al muannatsis salima sayati annahu yunsabu bil kasrati. Dan yang kita lewatkan ya dari lafaz yang dirofa dengan dhammah. Ya. Lafaz yang dirofa dengan dhammah, di sana ada jamak muannas salim, kemudian fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu pun di akhirnya,
Karena untuk jamak muannas salim ya akan datang penjelasannya bahwasanya dia dinasabnya dengan kasrah ya, dengan kasrah, sehingga untuk yang dua itu tidak dibahas ya, karena yang dua tadi ya, yaitu apa, jamak muannas salim dan fi'il mudhari yang tidak bersambung apapun di akhirnya ya, ketika ya, jamak muannas salim ya ketika nasab dia dengan tanda kasrah ya, dengan tanda kasrah. Sedangkan fi'il mudhari yang tidak bersambung apapun di akhirnya ketika rofa dengan tanda dhammah. Ya, padahal kita sekarang sedang membahas tentang yang nasab ya, maka yang dimaksud di sini fi'il mudhari apabila kemasukan amil nasab gitu ya. Meskipun sama-sama tidak bersambung apapun di akhir dari fi'il mudhari tersebut, tapi yang nasab yaitu yang apabila kemasukan amil nasab. Fi'il mudhari apabila tidak kemasukan apapun dari amil maka dia hukumnya rofa. Kapan dia nasab? Kalau kemasukan amil nasab. Huna yaqulul muallifu rahimahullah wal fi'lul mudhari'u idza dakhala alaihi nasibun walam yattasil bi akhirih syai'un. Ya. Akan tapi di sini ya, muallif rahimahullah mengatakan yaitu fi'il mudhari yang apabila kemasukan amil nasab dan dia tidak bersambung apapun di akhirnya. Istahratal muallifu syartaini. Ya, maka di sini muallif memberikan dua syarat. Kita perhatikan dua syarat yang disampaikan di sini. Al-awwalu idza dakhala alaihi nasibun wa hadha syartu la budda minhu. Li'annahu la yumkinu an yunsaba illa idza dakhala alaihi nasibun. Syarat pertama, fi'il mudhari tersebut kemasukan amil nasab. Ini syarat yang harus ada. Kenapa? Karena tidak mungkin ada fi'il mudhari dinasab melainkan apabila kemasukan amil nasab. Artinya apa? Nasabnya fi'il mudhari itu ya apabila kemasukan amil nasab. Kemudian asani, syarat kedua, walam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari tersebut tidak bersambung apapun di akhirnya. Wa yuridu bisyai', yang dimaksud asyai' di sini sesuatu yang nyambung ke fi'il mudhari, yaitu nunay taukidi wan niswah, yaitu nun taukid dan nun niswah. Artinya apa? Fi'il mudhari itu tidak bersambung dengan nun taukid dan juga tidak bersambung dengan nun niswah. Fa ini tasala bi akhirih nunu taukidin au nunun niswati lam yunsab bil fathati. Karena ketika bersambung di akhirnya dengan nun taukid maupun nun niswah, fi'il mudhari tersebut tidak dinasab dengan fathah. Misalu zalika yaqumu. Ya, contoh dari hal tersebut, yaqumu wal yakun harfuna harfan nasbi lan. Ya. Misalnya kita menjadikan huruf yang kita datangkan di sini adalah huruf lan, huruf nasab, ya, harfan nasbi lan, huruf nasab berupa lan. Fataqulu masalan, misal engkau mengatakan ketika masih rofat, yaqumur rajulu. Ya, orang laki-laki itu sedang atau akan berdiri. Maka i'rabnya yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un bil dhammah. Yaqumu adalah fi'il mudhari yang dirofa dengan dhammah. Li'annahu lam yadkhul alaihi nasibun wala jazimun. Alasannya kenapa dia dirofa? Karena tidak kemasukan amil nasab, tidak pula kemasukan amil jazm. Walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan juga tidak bersambung sesuatu pun di akhir fi'il mudhari tersebut. Sedangkan ar-rajulu fa'ilun marfu'un bil dhammati li'annahu mufradun. Dan ar-rajulu dia fa'il yang dirofa dengan tanda dhammah karena dia adalah isim mufrad. Kemudian fa'idha aradta antan shibah hadzal fi'la, apabila engkau ingin menasabkan fi'il tersebut, taqulu lan yaqumar rajulu. Ya, engkau mengatakan tambahkan lan ya. Lan yaqumar rajulu, orang laki-laki itu tidak akan berdiri. Wala yajuzu an taqula lan yaqumur rajulu. Ya, sehingga kalau sudah ada lan ini tidak boleh lan yaqumur rajulu, tetap pakai dhammah tidak boleh. Kenapa? Karena lan ini amil nasab, huruf yang menasabkan fi'il mudhari.
bal yajibu an taqula, maka yang betul kamu harus mengatakan lan yaqumar rajulu. Ya, ini pakai fathah karena ada lan. Nah, fatun sabu bil fathati, maka kalimah tersebut yaitu dinasab dengan fathah. Li'annahu fi'lun mudhari'un lam yattasil bi akhiri syai'un wa dakhala alaihi nasibun. Ya, karena sudah terpenuhi dua syarat tadi. Dia berupa fi'il mudhari yang tidak bersambung apapun di akhirnya dan juga dia kemasukan amil nasab. Ya, sehingga terpenuhi dua syarat maka dinasabnya dengan apa? Dengan fathah, ya, sehingga ini lan yakuma, ini yakumar rajulu. Kemudian ar-rajulani lan yakumani, misalnya ada orang mengatakan seperti itu ya. Ar-rajulani lan yakumani la yasihhu. Ini juga tidak benar. Li'annahu fi'lun mudhari'un dakhala alaihi aliful isnain. Ya. Karena dia adalah fi'il mudhari yang kemasukan alif isnain. Alif yang menunjukkan makna dua. Ya. Wal mu'allifu yaqulu lam yattasil bi akhirihi syai'un. Padahal mu'alif mengatakan syaratnya adalah tidak bersambung apapun di akhirnya. Ya, maka ini juga salah. Kemudian anisa'u lan yaqumna. Yaqumna la yunsabu bil fathati. Contoh berikutnya misalnya anisa'u lan yaqumna. Maka yaqumna di sini dia tidak dinasab dengan fathah. Li'annahu dakhalat alaihi nunun niswati. Karena pada fi'il ini kemasukan nun niswah. Yaitu nun yang menunjukkan perempuan banyak. Para wanita itu tidak akan berdiri. Wallahi lan yadhhabanna. Ya, contoh yang lain, wallahi lan yadhhabanna, demi Allah, ya dia benar-benar tidak akan pergi. Yadhhabanna la yunsabu bil fathati. Maka pada yadhhabanna kita tidak mengatakan dia dinasab dengan fathah, enggak. Li'annahu nittasala bi akhirihi nunut tauqidi, karena dia bersambung dengan nun taukid. Ya, sehingga yang bersambung dengan nun niswah ya tidak dikatakan dinasab dengan fathah, yang bersambung dengan nun taukid juga tidak dikatakan dinasab dengan fathah. Qala Allah Ta'ala walan tardha 'ankal yahudu walan nasara. Ya, kita lihat ada huruf nasab lan, kemudian ada tardha, ya. Tardha mansubun bil fathatil muqaddarati. Ya, maka di sini tardha dia dinasab tapi dengan fathah yang dikira-kirakan. Ya, karena dia berakhiran dengan alif, ya, sehingga di situ yaitu ta'adzur, sehingga dengan fathah muqaddarah. Contoh lagi lan yarmiya. Yarmiya mansubun bil fathatil zahirati. Ya, beda dengan yang berakhiran huruf ya. Ketika berakhiran dengan huruf ya maka fathahnya zahirah. Lan yarmiya gitu. Fathahnya tampak terlihat. Demikian juga yang berakhiran dengan wawu maka nasabnya dengan fathah zahirah. Lan yahzuwa. Ya, yahzuwa mansubun bil fathati. Ya, fathahnya terlihat. Falhasilu, maka kesimpulannya annal muallifa rahimahullahu, bahwasannya al muallif rahimahullah, ya, beliau istarata, memberikan syarat, linasbil fi'li, untuk nasabnya fi'il mudhari bil fathati, menggunakan fathah. Syaratnya an yakuna mudhari'an, dia berupa fi'il mudhari. Ya, anda ulangi, falhasilu annal muallif rahimahullah, maka kesimpulannya bahwasanya muallif rahimahullah istarata linasbil fi'li, memberikan syarat untuk fi'il yang dinasab menggunakan fathah. Apa syaratnya? An yakuna mudhari'an, dia harus berupa fi'il mudhari. Berarti fi'il madhi, fi'il amr enggak masuk di sini. Yang berikutnya wa an yadkhula alaihi nasibun, harus kemasukan amil nasab. Dan yang ketiga wa alla yattasila bi akhirihi syai'un, dan tidak bersambung sesuatu pun di akhir fi'il mudhari tersebut. Ya, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu berkenaan dengan tanda i'rab nasab. Yang pertama fathah dan tempat-tempatnya, ya, tempat-tempat
bagi fathah sebagai i'rab sebagai tanda bagi i'rab nasab. Yang pertama tadi ada pada isim mufrad, kemudian yang kedua ada pada jamak taksir, dan yang ketiga ada pada fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu pun di akhir fi'il mudhari tersebut. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.